Sunni Ali, sang penakluk Songhai, di tepian sungai Niger yang luas, di tanah yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Afrika Barat, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sunni Ali. Tahun kelahirannya tidak tercatat dengan pasti, namun ia tumbuh di sebuah masa yang penuh gejolak dan peluang besar, masa di mana kerajaan-kerajaan kecil dan suku-suku saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Sejak kecil, Sunni Ali sudah menunjukkan jiwa pemimpin yang berbeda. Ia bukan hanya seorang anak biasa yang bermain-main di ladang atau di tepi sungai. Ia menyerap cerita-cerita para tetua tentang kekuatan, keberanian, dan strategi perang. Ayahnya, yang juga seorang pemimpin lokal, mengajarkannya seni bertarung dan kepemimpinan. Di balik mata tajamnya, ada keinginan besar untuk menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah-pecah dan membangun sebuah kerajaan yang kukuh dan berwibawa. Masa muda dan awal perjuangan. Ketika ia beranjak remaja, Sunni Ali mulai mengumpulkan pengikut dan melatih pasukannya. Ia bukan pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan, melainkan juga kecerdikan dan taktik yang mumpuni. Dalam peperangan, ia terkenal menggunakan taktik gerilya, menyerang musuh dengan cepat, lalu menghilang di hutan-hutan dan rawa-rawa yang dikuasainya. Wilayah Songhai saat itu masih berupa kerajaan kecil yang berada di bawah bayang-bayang kerajaan Mali yang lebih besar dan berpengaruh. Sunni Ali memimpikan Songhai bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjadi kekuatan besar yang disegani. Dengan tekad baja, ia mulai melancarkan serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan tetangga satu persatu. Penakluk besar Afrika Barat. Pada tahun 1464, Sunni Ali resmi menjadi Raja Songhai. Tidak lama setelah itu, ia melancarkan kampanye militer yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, Sunni Ali berhasil memperluas wilayah kerajaannya secara drastis. Salah satu kemenangan terbesarnya adalah penaklukan Timbuktu, kota yang sudah lama dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Islam di Afrika Barat. Kota ini bukan hanya kaya, tetapi juga penting secara strategis dan simbolis. Sunni Ali tahu, menguasai Timbuktu berarti menguasai jalur perdagangan emas, garam, dan budak yang mengalir ke seluruh benua. Ia merebut kota itu dengan kekuatan militer yang hebat, memadukan pasukan infanteri dan armada perahu di sungai Niger. Namun, berbeda dari penguasa sebelumnya yang hanya berorientasi pada kekayaan dan pengaruh politik, Sunni Ali juga dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis dan religius dalam caranya sendiri. Meski Songhai adalah kerajaan yang kuat dengan banyak penduduk muslim, Sunni Ali tetap menghormati adat dan kepercayaan lokal. Ia tidak memaksakan agama Islam secara keras, melainkan menjaga keseimbangan antara tradisi, animisme dan Islam yang mulai berkembang. Pemerintahan dan pencapaian. Sunni Ali bukan hanya penakluk, tetapi juga pembangun kerajaan yang cerdas. Ia memperkuat armada sungai Niger dengan kapal-kapal perang, memastikan kontrol penuh atas jalur air yang vital untuk perdagangan dan militer. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di kota-kota penting seperti Gao dan Jene, memperkuat keamanan wilayahnya dari ancaman luar. Di bidang administrasi, Sunni Ali memperkuat struktur pemerintahan yang terpusat, dengan dirinya sebagai raja absolut yang memegang kendali penuh atas keputusan militer dan sipil. Ia mengatur pengumpulan pajak dari para pedagang dan petani untuk membiayai armadanya yang besar dan angkatan perangnya yang terlatih. Di medan pertempuran, Sunni Ali dikenal sebagai raja yang tak kenal takut. Ia sering memimpin pasukannya langsung ke garis depan, menunjukkan keberanian dan semangat yang membakar hati para prajuritnya. Legenda mengatakan bahwa ia pernah menunggang kuda langsung menantang musuh, menebas lawan-lawannya dengan tombak dan pedang. Akhir hayat dan warisan. Pada tahun 1492, Sunni Ali wafat dalam keadaan penuh misteri. Ada yang mengatakan ia tewas di medan perang melawan musuh yang iri dengan kejayaannya. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia dikhianati oleh orang dalam kerajaannya sendiri. Namun yang jelas, kematiannya tidak mengurangi kebesaran namanya. Sunni Ali meninggalkan kerajaan Songhai yang luas dan kuat, sebuah warisan yang kelak akan diteruskan oleh penerusnya, terutama Askia Muhammad yang mengangkat Songhai menjadi salah satu kerajaan paling makmur dan berpengaruh di Afrika Barat. Dan Sunni Ali bukan hanya seorang raja atau penakluk biasa. Ia adalah sosok legenda yang mengubah peta Afrika Barat.
mempersatukan suku dan wilayah yang terpecah, membangun kekuatan militer yang tak tertandingi, dan membuka jalan bagi kejayaan Songhai sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan kekuasaan. Dalam setiap cerita rakyat dan sejarah, namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Peperangan dan strategi militer. Setelah resmi menjadi raja pada tahun 1464, Sunni Ali tidak menunggu lama untuk menunjukkan taringnya. Ia memahami bahwa kekuasaan hanya bisa dipertahankan dan diperluas lewat kekuatan militer yang solid dan strategi yang cermat. Maka dimulailah serangkaian kampanye yang terus-menerus selama bertahun-tahun. Sunni Ali tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tetapi juga kecerdikan taktik. Ia menguasai medan tempur seperti tangan sendiri, memanfaatkan sungai Niger sebagai jalur penyergapan dan pengangkutan pasukan. Pasukannya terdiri dari infanteri yang terlatih, dan armada perahu perang yang cepat dan gesit. Dengan kekuatan ini, Sunni Ali menyerbu kota-kota penting dan benteng-benteng lawan satu persatu. Penaklukan Timbuktu menjadi tonggak bersejarah. Kota itu dikenal sangat kuat dengan tembok-tembok tinggi dan pertahanan yang rapi. Juga memiliki penduduk yang berpendidikan dan penguasa yang ahli strategi. Sunni Ali mengepung kota selama berbulan-bulan, memotong pasokan makanan dan air. Saat akhirnya pasukannya menerobos masuk, ia memperlakukan penduduk dengan campuran tegas dan bijaksana, sehingga berhasil mempertahankan ketertiban dan menghindari perusakan besar. Selain Timbuktu, kota Jen pun jatuh ke tangan Sunni Ali. Jen adalah pusat perdagangan dan kebudayaan lain yang sangat penting, terutama bagi jaringan perdagangan emas dan budak yang membentang jauh hingga ke pesisir Afrika Barat. Penguasaan kota ini menambah kekayaan dan pengaruh Songhai secara signifikan. Dalam peperangan lain, Sunni Ali sering menggunakan pasukan kavaleri yang kuat, menunggang kuda dari padang savana, dan menyerang musuh dengan kecepatan yang sulit dilawan. Cerita tentang dirinya yang turun langsung ke medan tempur, berbaju perang penuh luka, namun tak pernah mundur, menjadi legenda di kalangan prajurit. Keseimbangan agama dan tradisi. Meskipun Sunni Ali sendiri memeluk Islam, ia tidak pernah memaksakan agama itu kepada seluruh rakyatnya yang masih memegang teguh kepercayaan animisme dan tradisi leluhur. Ia paham bahwa kekuatan kerajaan juga datang dari persatuan berbagai kelompok dan suku di wilayahnya yang luas. Sunni Ali menjalin hubungan yang rumit dengan para ulama dan pemuka agama Islam. Kadang ia harus berkompromi agar kerajaan tetap stabil, dan kadang ia menegaskan otoritasnya sebagai raja yang mutlak. Dalam banyak hal, ia memadukan adat istiadat lokal dengan hukum Islam secara pragmatis, menjadikan Songhai sebuah kerajaan yang unik dan inklusif. Namun, keputusan Sunni Ali yang tidak sepenuhnya tunduk kepada para ulama membuatnya mendapat kritik dari kalangan Islam yang lebih konservatif. Meski demikian, rakyat umumnya tetap setia padanya karena ia memberikan keamanan, kemakmuran, dan keadilan. Pemerintahan dan reformasi. Sunni Ali sangat sadar bahwa kekuatan militer harus diimbangi dengan tata kelola kerajaan yang efisien. Ia membentuk birokrasi sederhana namun efektif, dengan pejabat-pejabat yang dipercaya, mengawasi daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Di Gao, pengumpulan pajak berjalan tertib, digunakan untuk memelihara armada kapal, mendanai pasukan, dan membangun infrastruktur seperti jalan dan benteng. Ia juga memfasilitasi perdagangan yang berkembang pesat, terutama emas, garam, dan budak, yang menjadi sumber utama kekayaan kerajaan. Sunni Ali dikenal keras dan tegas, sering menghukum para pejabat yang korup atau gagal menjalankan tugas. Ia menganggap keadilan sebagai pondasi utama bagi keberlangsungan kerajaan. Akhir hidup dan misteri. Menjelang akhir hayatnya, Sunni Ali tetap aktif memimpin pasukan dan mengawasi urusan kerajaan. Namun, pada tahun 1492, ia meninggal dunia secara mendadak. Kabar tentang kematiannya masih diselimuti misteri. Beberapa cerita mengatakan bahwa ia gugur dalam pertempuran, melawan pemberontak atau musuh yang iri dengan kejayaannya. Ada pula yang mengatakan ia dikhianati oleh orang dalam, mungkin oleh kalangan ulama, yang tidak setuju dengan cara pemerintahannya yang pragmatis. Terlepas dari bagaimana akhir hidupnya, Sunni Ali meninggalkan warisan yang luar biasa. Kerajaan Songhai
menjadi kekuatan yang disegani dan menjadi modal pemerintahan serta militer yang ditiru oleh kerajaan-kerajaan lain di Afrika Barat. Aku tidak datang untuk meminta, aku datang untuk mengambil hakku. Sebagai anak bumi ini, Songhai adalah takdirku. Siapa yang ingin damai harus kuat, karena kedamaian sejati hanya dihormati oleh mereka yang ditakuti. Aku bukan hanya raja bagi yang beriman, tapi pelindung bagi semua yang hidup di tanah ini, yang menyembah Allah, roh leluhur, atau bahkan matahari. Sungai Niger adalah urat nadi, bangsaku di atasnya aku berlayar, dan di sekitarnya aku menaklukkan dunia. Kerajaan tidak dibangun oleh doa semata, tapi oleh pedang yang jujur, dan tangan yang tak gentar. Jika aku mati, jangan tangisi tubuhku, tangisilah jika kerajaan ini berhenti, bermimpi menjadi besar. Loyalitas tidak datang dari darah bangsawan, tapi dari mereka yang bersumpah di medan perang dan tidak mundur. Aku tidak membenci ulama, tapi aku lebih percaya pada keadilan yang bisa dirasakan rakyatku, bukan hanya dibaca dari kitab.